Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, video ini adalah lanjutan lagi pembahasan soal OSNK Fisika SMA tahun 2023 dan ini adalah bagian ke-27. Oke, kita lihat soalnya. Tinjau sebuah batang homogen bermassa M besar dan panjang L yang diletakkan seperti pada gambar. Jika diketahui dinding licin sedangkan lantai kasar dengan koefisien gesekan statis μs, maka nilai μs minimal agar batang tersebut diam adalah titik-titik. Oke ya, jadi ini soal yang berkaitan dengan statik atau kesetimbangan. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita gambarkan dulu diagram bebas gayanya atau free body diagramnya ya. Nah, kita akan gambarkan seperti ini. Oke ya, kita gambar di sebelahnya, ini adalah batangnya, kemudian batang ini punya massa M, maka pasti karena kita asumsikan batangnya itu homogen ya. Jadi kalau batangnya homogen, maka dia akan punya posisi pusat massa ada tepat di tengah-tengahnya, berarti di sini dia akan punya beratnya atau W ya. Kemudian bagian atas ini akan ada gaya normal. Oke, kita berikan nama aja, misalkan ini N1. Kemudian yang bawah sini juga akan ada gaya normal. Misalkan kita berikan nama di sini adalah N2 dan permukaan lantai itu licin. Lantainya kasar ya. Yang licin adalah dindingnya, maka di sini akan muncul gaya gesek. Kecenderungan geraknya nanti bagian yang nempel dinding ini akan turun, bagian yang nempel lantai akan ke kanan, maka gaya geseknya akan mengarah ke kiri. Oke, kita gambarkan di sini F gesek atau kita tulis saja F kecil ya, seperti ini. Nah, karena di sini batangnya diminta dalam kondisi diam, maka berlaku kesetimbangan. Yang pertama kita bisa lihat bagian yang linearnya, yaitu kita tinjau komponen gaya yang ke arah sumbu X harus sama dengan 0 ya, karena dia setimbang. Jadi sigma Fx sama dengan 0, maka kita akan punya N1. Oh, ini N-nya belum kita kasih indeks, kasih dulu di sini N1, di sini N2, berarti N1 dikurang F sama dengan 0 atau N1-nya sama dengan F ya. Kita tulis yang pertama di sini, berarti N1-nya sama dengan gaya gesek. Di mana gaya geseknya di sini adalah ini adalah μs di sini, berarti F-nya adalah μs dikalikan dengan N2. Kita tulis sebagai persamaan kita yang pertama. Ini persamaan pertama, kemudian kita tinjau ke arah sumbu Y, maka sigma Fy juga harus sama dengan 0. Berarti kita akan memiliki W sama dengan N2 atau N2 dikurang W sama dengan 0. Berarti kita punya W-nya itu sama dengan N2 ya. Atau kita balik penulisannya, yaitu N2-nya sama dengan W ya, sama saja. Di mana W-nya itu adalah M kali G. Di mana M-nya di sini masih dalam huruf ya. Jadi belum ada nilainya. M dikalikan gravitasi. Nah, ini adalah persamaan kita yang kedua. Dan yang ketiga kita tinjau untuk rotasinya, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Nah, kita akan memilih untuk poros rotasinya ada di bagian yang 2 di sini ya. Kita beri nama aja, misalkan di sini bagian O ya. Jadi sigma torsi di O di sini sama dengan 0. Maka kita akan memiliki yang pertama O ya. Ada sudutnya di sini ternyata alfa. Nah, kita memiliki yang pertama yang memberikan kontribusi torsi tentu saja hanya N1. Gayanya adalah N1 dan W ya. Untuk N2 dan F tidak memberikan torsi. Kenapa? Karena dia ada di poros rotasi. Oke, kita mulai dari yang N1. Kita gunakan perjanjian kalau dia memutar searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif ya. Kalau kita lihat N1, maka dia akan memutar batang ini searah jarum jam ke sana. Berarti N1 dikalikan dengan lengannya positif. N1 dikali dengan lengan N1 adalah caranya kita perpanjang N1-nya di sini. Kemudian kita cari jarak tegak lurusnya. Nah, berarti jarak tegak lurusnya adalah ini. Kalau kita lihat, panjang batangnya itu adalah L. Berarti garis ini ya, yang dari atas ke bawah sama dengan yang ke kiri sini ya. Berarti L sin alfa. Jadi N1 dikalikan L sin alfa. Kemudian yang W itu akan memutar batang ini berarti ke arah berlawanan jarum jam. Berarti kita cari untuk W, kita perpanjang gayanya, kemudian lengannya adalah jarak tegak lurusnya ke poros di sini ya. Tadi disebutkan bahwa batangnya homogen, berarti panjang dari posisi W sampai di titik O ini adalah setengah L. Setengah L berarti di sini adalah setengah L cos alfa ya. Dari sini sampai ke titik O itu adalah setengah L cos alfa. Jadi minus W dikalikan setengah L cos alfa itu sama dengan 0 ya. Ini adalah kondisinya seperti ini. Oke, kita tulis seperti ini. Lalu kita gantikan atau kita substitusikan, kita beri nama ini persamaan yang ketiga. Dan kita akan mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita masukkan ke persamaan 3. Maka akan kita dapatkan 1 dan 2
substitusi ke persamaan 3. Berarti kita akan peroleh N1-nya adalah mu S N2 dan N2-nya adalah Mg. Jadi mu S dikalikan N2, N2-nya itu M kali G, dikalikan dengan L sin alfa, dikurangi atau kita pindah langsung ke kanan ya, sama dengan W, W-nya adalah M kali G, dikalikan dengan setengah L cos alfa. Nah, kita sudah dapat seperti ini, lalu yang Mg bisa kita coret ya, karena kanan kiri ada, L-nya juga bisa kita coret. Artinya kita punya mu S sama dengan setengah dikalikan cos alfa dibagi sin alfa, yaitu kotangen alfa. Nah, ini adalah mu S minimumnya. Masalahnya di soal ini kita tidak diberikan data tentang alfa. Nilai alfanya berapa ya, kemudian panjangnya juga tidak ada datanya. Maka jawaban akhir yang bisa kita dapatkan ya menurut saya informasinya kurang. Jadi kita hanya peroleh ini, bahwa mu S-nya itu adalah setengah dikalikan kotangen alfa. Nah, karena nilai kotangen alfa itu kan asintotik ya, jadi dia mempunyai nilai maksimum yang tak berhingga dan mempunyai nilai minimum yang tak berhingga, artinya persamaan ini tidak bisa kita selesaikan ya. Maka kalau kita diminta untuk menuliskan angka, saya kira tidak bisa ditulis angkanya di sini. Menurut saya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya ide lain mungkin, kalau ada pendapat lain yang bisa menyelesaikan persamaan ini dalam bentuk angka ya, maka bisa di-share nanti, dituliskan di kolom komentar. Tapi kalau menurut pendapat saya, bisa juga salah ya ini ya, bahwa mu S-nya adalah setengah dikalikan kotangen alfa untuk soal dengan informasi data yang seperti ini. Ya mungkin siapa tahu soalnya ada kurang data, atau mungkin yang menulis ulang itu ada hal yang dilewati. Saya juga kurang tahu karena tidak melihat soalnya secara langsung. Ya mungkin seperti itu untuk pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah lagi ide-ide teman-teman untuk belajar fisika, khususnya OSN fisika di bidang di jenjang SMA ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.